tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini tuh kira-kira siapa aja sih? Benar. Mana Soeharto juga yang mimpin sektor barat. Iya benar banget sih. Halo semuanya, selamat datang di DDL Podcast Dian, Eja, dan Elmo. Tempat di mana kita akan menggali cerita-cerita luar biasa dan wawasan yang mendalam yang siap mengucapkan kalian semua. Kenalin dulu nih, aku Elmo, Aku Dian. Aku Eja, MC kalian yang siap membawa kalian ke dalam kisah-kisah seru setiap minggunya. Nah, hari ini kita punya episode yang spesial yang gak boleh kalian lewatkan. Nah, sekarang kita di sini kedatangan dua konten kreator story yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini nih. Nah, mereka ini memiliki channel YouTube yang bernama HipoTB. Mari kita sambut Fitria dan Fasya. Halo. apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Sebelum ke inti podcast, aku mau nanya nih, gimana keseharian kalian berdua? Aku kesehariannya biasa aja sih, cuman kalau lagi waktu senggang, aku biasanya nyari informasi terkait sejarah Indonesia. Kalau aku sih ngebantu Fitria buat nyari infonya ya, terus juga aku ada job desk buat edit video, terus aku juga ngurus channelnya sama yang pengisi suaranya tuh Fitria. Oh gitu ya, biasanya kalau kalian cari informasi itu berapa lama? Sehari itu bisa 4-5 jaman sih. Wah, lama banget. Kenapa tuh bisa lama? Ya soalnya kan itu tuh sejarah tuh kita harus dicari informasinya. Oh iya, benar-benar. Soalnya kalau misalnya kita cari nih di sejarah, kalau misalnya kita anggap benar bisa jadi itu enggak. Terus kan kalau misalnya itu beneran hoax, kita harus nyari informasi yang benar-benar ada bukti gitu, nggak ada hoax gitu. Soalnya kita sebagai content creator juga agak rumit, soalnya kita nggak boleh ngasih informasi yang bohong gitu. Dan juga kan kita tuh susahnya tuh karena kita harus nyaring tahu. Kan sekarang kenyataannya tuh selalu ditumpuk oleh hoax, jadi kita tuh harus nyaring semua informasi yang masuk gitu. Ya, this is Indonesia, kalau nggak viral ya nggak dilirik. Nah, iya tuh. benar. Yep, that's right. Biasanya kalau misalnya kalian nyari informasinya di mana sih? Biasanya sih buku-buku sejarah atau web-web sejarah gitu, tapi aku lebih prefer buku sih. Kalau aku bisa ke web sih, soalnya aku kurang suka baca buku. Beda-beda ya, padahal kalian satu tim tapi kebiasaannya berbeda. Iya, biar balance, ya kan? Iya, kita juga pernah berantem tau gara-gara sumber sama isinya tuh beda gitu. Oh, berantem kecil gitu ya. Kalau sekarang nih kalian lagi cari informasi tentang apa sih? Boleh dong di spill, siapa tahu jadi spoiler buat video kalian ke depannya. Kalau aku kalau informasi lebih karena bacaan terakhir aku ya. Bacaan terakhir aku itu buku sejarah tentang serangan umum 1 Maret 1949 karya Batara Hutagalung. Aku udah selesai baca buku itu tau. Oh iya? Ya cuman setengahnya sih. Iya, apaan itu selesainya? Ya aku udah malas baca bukunya, jadi aku selesai aja. Tapi aku tau gak sih yang tragedi kerusuhan 1998 yang mahasiswa Trisakti yang ditembak sama Milan? Nah itu aku lagi baca yang gitu. Wah, menarik ya bacaan Mbak Fitria dan Mas Fasya. Kayaknya ada nih peristiwa menarik yang untuk kita bahas. Nah, bener banget tuh. Kayak aku mau nanya nih, kalian tahu gak sih kalau misalkan ibu kota itu pernah pindah berkali-kali? Oh, perpindahan ibu kota ya? Perpindahan ibu kota itu pernah pindah 4 kali, tapi wilayah pindahnya tuh 3 kali, bener kan? Iya. Nah, jadi pertama tuh wilayah Indonesia kan ada di Jakarta ya. Nah, pas udah di Jakarta ini terjadi sesuatu sehingga harus memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini juga harus berpindah ke Bukit Tinggi. Nah, tapi di sini kita balik lagi karena setelah Bukit Tinggi ini berbalik ke perpindahan ke Yogyakarta ke Jakarta lagi. Kamu lupa? Apa gitu? Ada rumor kalau misalnya ibu kota tuh pindah ke Kalimantan. Oh iya bener ya. Oh, Iya bener banget. Kan gini ya, ibu kota itu udah pernah pindah beberapa kali gitu ya ke beberapa wilayah yang berbeda juga. Coba dong kalian bisa gak sih ceritain sedikit salah satu wilayah kenapa dan kemana gitu ya ibu kota pada saat itu pindah?
Mau wilayah apa? Yogyakarta kali ya? Boleh. Yogyakarta. Boleh. Kalau Yogyakarta, kenapa dari Jakarta ke Yogyakarta? Karena pada tahun 1945 di Jakarta kan kondisinya tidak stabil ya. Jadi karena ada pendudukan Nika atau Belanda. Sehingga pada tahun 1946 Soekarno memutuskan untuk menerima tawaran dari Sultan Hamengkubuwono IX untuk memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Terus mau dengar nggak itu apa perpindahan pada tahun itu tuh gimana? Gimana tuh? Pakai kereta mati. Maksudnya? Jadi pada 1 Januari 1946 tepatnya di kediaman Soekarno Hatta. Jadi itu tuh apa sih namanya tuh diadain rapat, dan hasil rapatnya tuh untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Soalnya udah di apa sih namanya tuh udah disaranin sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah terus kan itu tuh Soekarno sama pejabat negara lainnya tuh udah nggak ACC gitu. Setujui ya kan? Ya udah disetujui. Nggak ketahuan kah? Ya itu mah nggak tahu kuasa Tuhan atau gimana, tapi pejuang zaman dulu tuh emang udah jago semuji secara diam-diam. Oh, gokil sih ya, bisa malam-malam gitu bisa. Iya. Pejuang semangat pejuang kala itu mah emang gak usah bilang apa lagi, udah keren banget tuh mah. Mantap. Nah, kan ibu kota ini udah pindah nih ya ke Yogyakarta. Ada nggak sih peristiwa yang terjadi gitu saat ibu kota ini berpindah? Ada yang tadi yang aku bilang yang serangan umum 1 Maret itu terjadi di Yogyakarta. Setelah kamu baca buku itu, bisa gak sih kamu ceritain latar belakang peristiwa serangan umum 1 Maret ini? Kalau latar belakang serangan umum 1 Maret itu pertama karena ada propaganda militer kedua, yaitu Belanda mengabarkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah hancur dan juga tentara TNI sudah habis meskipun negara Indonesia telah merdeka. Orang Indonesia kan kalau disenggol dikit jadi ya kita tuh jadi semangat pejuangnya tuh langsung gitu. Habis itu ibu kota Indonesia kan di Yogyakarta. Nah jadi TNI dan para pejuang itu berusaha untuk mengambil alih Yogyakarta sehingga untuk agar dapat mengabarkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih eksis dan sebagainya. Kenapa sih sasaran utamanya tuh ke Yogyakarta gitu? Apa sih alasannya? Oh, aku tahu karena pada saat itu kan Yogyakarta menjadi ibu kota ya. Nah, kalau misalkan ibu kota ini direbut, itu kalau misalkan direbutnya hanya beberapa jam saja, itu juga bakal mempengaruhi perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda gitu. Benar banget. Dan juga sedikit tambahan, karena di Yogyakarta itu kan banyak sekali wartawan ya di Hotel Merdeka. Jadi itu sebagai keuntungan bagi TNI atau para pejuang untuk mereka tuh beritanya tuh disebarluaskan oleh wartawan tersebut. Oh gitu ya. Apa sih tujuan mereka sebenarnya? Tujuannya tuh berbagai macam sih. Jadi tujuan dari mereka melakukan penyerangan tuh ada politik, militer, dan juga psikologis. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan berita kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih eksis. Kalau tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini tuh kira-kira siapa aja sih? Kalau tokohnya aku kayaknya tahu sedikit nih. Salah satunya itu Jenderal Sudirman yang pada saat itu menjadi Panglima Besar TNI, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta. Betul kan? Ya betul, ada tokoh lainnya yaitu William Hutagalung, yaitu menjabat sebagai penasihat gubernur militer 3. Nah tadi kamu dengar kan ada buku karya Batara Hutagalung. Ya. Nah Batara Hutagalung itu anaknya William Hutagalung. Wah, anaknya ngabdi banget ya ke ayahnya. Benar banget. Dan juga terakhir ada tokoh bernama Bambang Sugeng. Dia ini menjabat sebagai Panglima Besar Divisi 3. Oh, ini gak sih ada salah satu tokoh lagi yaitu mantan presiden Indonesia, yaitu Bapak Soeharto ya, yang pada saat itu menjabat sebagai Letkol. Benar. Mana Soeharto juga yang mimpin sektor barat. Iya benar banget sih. Terus kronologinya apa sih dari peristiwa itu? Jadi pada tanggal 1 Maret 1949, tepatnya pada pukul 6 pagi, itu kan dibunyikannya sirena ya.
sirene itu menandakan penyerangan itu dimulai. Nah, penyerangan itu terjadi secara besar-besaran dan juga serentak. Nah, juga target penyerangan dari serangan umum ini ada beberapa tempat, yaitu ada Benteng Verdenberg, kantor pos, istana kepresidenan, hotel Tugu, stasiun kereta api, dan juga kota baru. Nah, setelah serangan yang terjadi tiba-tiba ini membuat Belanda atau Nika menjadi kewalahan. Jadi kayak sehingga pada saat itu TNI atau para pejuang berhasil untuk mengambil alih Yogyakarta selama beberapa jam. Tetapi pada pukul 11 pagi para bantuan datang dari Magelang Yogyakarta, yaitu sehingga para Nika atau Belanda mendapatkan bantuan. Dan juga karena datangnya bantuan itu, para TNI atau para pejuang kemudian menarik pasukannya setelah mengambil alih Yogyakarta kurang lebih selama 6 jam. Nah, setelah itu Yogyakarta itu setelah serangan itu terjadi, kemudian menjadi pemberitaan ini disalurkan melalui radio Auri. Oh, panjang banget nih ya kronologisnya. Baru satu peristiwa itu, belum peristiwa-peristiwa lainnya. Pernah hafal banget lagi ya. Ya, aduh, pencinta sejarah pisan. Gokil. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih. Boleh lah dimakan sama diminum dulu. Iya, Terima kasih banget. Terima kasih. Ini disponsori oleh Teh Kotak ya. Oh, jelas dong. Apa ya? Iya. Sama Beng-Beng juga. Kita nggak akan dehidrasi, alhamdulillah. Tabarakallah. Oke, kali ini kita bakal back to the topic. Betul nih kan udah ya kita cerita kronologisnya. Pengaruhnya bagi Indonesia ini apa ya? Pengaruh pertamanya itu pastinya untuk mematahkan semangat serta mental Belanda. Kedua, menaikkan semangat para TNI dan rakyat yang sedang berjuang. Dan terakhir, untuk mempengaruhi Amerika Serikat agar akhirnya kembali menekan Belanda untuk menjalin perundingan dengan rakyat Indonesia. Nah, kan serangan umum 1 Maret ini sudah berhasil ya membuka mata dunia bahwa propaganda yang dilancarkan oleh Belanda itu suatu kebohongan belaka. Nah, setelah kejadian itu kan ada perundingan gitu nggak sih di Jakarta? Kira-kira nama perundingannya apa sih? Yang perundingan perjanjian Rumroyen nggak sih? Yang Oh iya, benar. Rumroyen. Oh ya, yang perjanjian itu kalau nggak salah isi perjanjian itu isinya tentang penyaminan penghentian gerakan militer dan juga pembebasan para tahanan politik serta tidak boleh mendirikan negara sebelum tanggal 19 Desember 1949. Menurut kalian dampaknya gitu dari peristiwa ini di masa sekarang itu apa? Kalau dampaknya di masa sekarang itu menurut sudut pandang aku ya, jadi TNI itu semakin dipuja masyarakat. Jadi kan misalnya apa-apa TNI ya, jadi TNI itu lebih dari polisi. Kedua, membuat posisi Indonesia di PBB itu semakin kuat. Kalau menurut aku lebih kurangnya sama, dan juga hasil serangan umum itu juga membuat pandangan Amerika ke Indonesia berubah, bener gak? Benar banget. Ceritanya sangat panjang ya. Panjang dan lebar. Ya, seru sekali. Oke, terima kasih Terima kasih kepada kepada narasumber kita sama-sama. kali ini yang datang, dan terima kasih juga Kepada sponsor kita. Oh iya, terima Cleo kasih dan benar. Deborah. Sama Beng-Beng. Oke, jadi peristiwa ini tuh telah menunjukkan semangat dan keberanian para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nah, semoga cerita ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menjaga dan mencintai negara kita. Begitu teman-teman. Bener banget. Ya. Banget. Oke, Terima kasih udah nonton. terima kasih. Dadah.